Video ini membahas sebuah teks Yahudi Kristen kuno yang dikenal sebagai Ascension of Isaiah. Pembahasan ini bersifat historis dan akademik, tidak bertujuan menilai benar atau salah keyakinan agama manapun, serta tidak mewakili pandangan arus utama. Tujuan video ini adalah memahami bagaimana para sarjana menafsirkan teks kuno. Pernah dengar tentang Ascension of Isaiah? Ini adalah sebuah teks kuno yang berasal dari akhir periode Bait kedua dan awal kekristenan. Uniknya, teks ini tidak ditulis sekaligus. Bayangkan seperti sebuah lukisan yang terus-menerus ditambahkan lapisan cat baru oleh seniman yang berbeda selama bertahun-tahun. Ascension of Isaiah adalah kumpulan dari beberapa lapisan tulisan yang berkembang dari waktu ke waktu. Secara garis besar, isinya bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kisah tentang Nabi Yesaya, lalu ada bagian yang berisi penglihatan tentang langit yang berlapis-lapis, dan gambaran kosmologis tentang dunia ilahi. Nah, karena sifatnya yang begitu kompleks dan berlapis-lapis inilah, teks ini menjadi objek diskusi yang sangat intens di kalangan sejarawan dan ahli teks kuno. Mereka mencoba membedah setiap lapisan untuk memahami asal-usul dan tujuan penulisannya. Lalu, apa yang membuat teks ini begitu menarik bagi para sejarawan? Pertama, teks ini mengandung gambaran kosmologi Yahudi yang sangat rinci. Ini memberi kita gambaran tentang bagaimana orang-orang pada zaman itu membayangkan struktur alam semesta, surga, dan dunia ilahi. Kedua, Ascension of Isaiah memperlihatkan cara berpikir religius dunia kuno yang sangat berbeda dari cara kita berpikir hari ini. Ini adalah jendela langka untuk mengintip dunia ide dan simbolisme pada masanya. Ketiga, teks ini memuat bahasa dan tema yang memiliki kemiripan dengan beberapa tema dalam kekristenan awal. Namun, penting untuk digarisbawahi, bagi sejarawan, teks ini tidak dibaca sebagai laporan sejarah literal atau kronologi peristiwa. Teks simbolik seperti ini lebih banyak memberi informasi tentang pemikiran, ide, dan keyakinan suatu komunitas, bukan tentang apa yang benar-benar terjadi secara faktual. Salah satu hal paling penting dalam studi Ascension of Isaiah adalah analisis lapisan teksnya. Banyak sarjana berpendapat bahwa teks ini terdiri dari setidaknya dua lapisan utama. Ada lapisan Yahudi awal, yang mungkin merupakan inti dari tulisan ini, dan kemudian ada lapisan Kristen yang ditambahkan belakangan. Pendekatan ini menunjukkan sebuah praktik yang sangat umum dalam literatur dunia kuno. Teks-teks seringkali tidak statis. Mereka mengalami proses penyuntingan, penambahan, dan penyesuaian agar relevan dengan kebutuhan komunitas yang menggunakannya. Proses ini bukanlah hal yang aneh atau upaya untuk memalsukan sesuatu, melainkan cara yang wajar bagi teks untuk tetap hidup dan berfungsi dalam komunitas dari generasi ke generasi. Memahami proses ini membantu kita menghargai betapa dinamisnya sebuah tulisan kuno. Dalam dunia akademik, tidak ada satu cara tunggal untuk menafsirkan teks ini. Perbedaan penafsiran justru menjadi ciri khas dari studi teks kuno. Sebagian sarjana melihat Ascension of Isaiah sebagai teks apokaliptik yang penuh dengan simbolisme. Artinya, teks ini tidak dimaksudkan untuk dibaca secara harfiah, melainkan sebagai sebuah alegori yang mencerminkan pandangan religius tertentu pada masanya, mungkin tentang akhir zaman, atau pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Sarjana lain punya pandangan berbeda. Mereka menganggap bahwa beberapa bagian teks ini, terutama yang berbicara tentang figur ilahi, menunjukkan cara-cara awal komunitas tertentu untuk memahami peran figur tersebut dalam kerangka kosmologi, yaitu posisinya di alam semesta ilahi, bukan sebagai biografi historis. Jadi, penting untuk dicatat, tidak ada konsensus tunggal tentang bagaimana seluruh teks ini harus dipahami. Sekarang, mari kita bahas posisi teks ini dalam perdebatan modern yang cukup ramai, yaitu perdebatan antara Yesus langit dan Yesus bumi. Dalam konteks ini, Ascension of Isaiah seringkali disebut oleh beberapa pihak, namun posisinya lebih sebagai teks pendukung, bukan bukti tunggal yang menentukan. Beberapa penafsir menggunakan teks ini untuk menjelaskan bagaimana bahasa kosmik dan simbolisme keagamaan awal digunakan pada masa itu. Mereka melihatnya sebagai contoh cara berpikir yang fokus pada dimensi surgawi. Di sisi lain, banyak sekali sarjana lain yang menafsirkan teks ini secara non-historis dan sama sekali tidak menghubungkannya secara langsung dengan upaya merekonstruksi figur Yesus historis. Bagi mereka,
Teks ini adalah produk dari komunitas dan imajinasi religiusnya sendiri. Perbedaan ini menunjukkan betapa sebuah teks yang sama dapat dibaca dengan cara yang sangat berbeda, tergantung pada kerangka dan metodologi yang digunakan. Lalu, mengapa kita harus sangat berhati-hati saat membaca teks seperti ini? Dalam studi sejarah, satu teks tidak pernah berdiri sendiri. Ini adalah prinsip dasar. Setiap dokumen kuno harus dibaca dalam konteks zamannya, dibandingkan dengan teks-teks lain dari periode yang sama. Dan yang paling penting, dibaca dengan kesadaran penuh akan keterbatasannya. Ascension of Isaiah adalah artefak intelektual yang sangat berharga. Teks ini membantu kita memahami cara berpikir, kosmologi, dan simbolisme dunia kuno. Namun, teks ini tidak memberikan jawaban atau kesimpulan yang sederhana dan hitam putih atas pertanyaan-pertanyaan besar sejarah. Justru, ia membuka lebih banyak pertanyaan dan menunjukkan betapa kompleksnya dunia pemikiran pada masa lampau. Pada video berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh dan membahas pendekatan metodologis yang lebih modern dalam studi sejarah, yaitu penggunaan probabilitas dan metode formal. Pendekatan ini seringkali dikaitkan erat dengan perdebatan yang sedang kita diskusikan ini. Sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa tujuan dari seri video ini adalah untuk memahami proses akademik, cara para sejarawan bekerja, dan bagaimana mereka menganalisis bukti-bukti yang ada, bukan untuk menentukan mana keyakinan pribadi yang benar atau salah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.